Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini memilih topik bela negara dalam konteks kekinian. Kita semua tentu pernah mengenal konsep ini. Munculnya berbagai perubahan dunia seperti globalisasi, demokratisasi, dan interdependensi hubungan bangsa tidak akan pernah cukup untuk menjaga kestabilan keamanan nasional. Indonesia, bahkan setiap negara tetap memerlukan keamanan nasional berupa bela negara melalui pikiran dan tindakan setiap insan di dalamnya. Bagi Indonesia, bela negara pada abad 21 sangat penting karena ancaman dan tantangan yang dihadapi belum berkurang. Meskipun perkiraan ancaman telah menunjukkan bahwa ancaman fisik eksternal terhadap kedaulatan tidak mungkin terjadi. Sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, kemampuan strategis untuk mempertahankan diri harus dipertahankan. Apakah ancaman itu ada atau tidak? Lantas, apakah bela negara hanya dilakukan dengan mengangkat senjata? Siapa yang harus melakukan bela negara? Dan bagaimana wujud bela negara saat ini? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Bela negara bukan wajib militer ataupun bagian dari program komponen cadangan. Secara filosofis, bela negara merupakan implementasi dari teori kontrak sosial atau teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara, di mana warga negara berkeinginan untuk melindungi hak dan kewajibannya agar terjalin hubungan harmonis, damai, dan tentram. Dengan kata lain, bela negara merupakan tindakan timbal balik antara relasi negara dan warga negara, di mana negara hadir melindungi keselarasan antar warga negara, sementara warga negara membalasnya dengan bela negara. Dalam yuridis formal, bela negara memiliki dasar yang kuat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 30 ayat 1. Bela negara dalam konteks ini digambarkan sebagai tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara baik perseorangan atau kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dilandasi dengan rasa kecintaan terhadap negara. Anda mungkin bertanya, apa yang harus dibela dari negara? Kita tahu bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing yang terkadang berbenturan antara negara satu dengan lainnya. Kondisi tersebut membuat negara perlu survive, mengingat semakin kuatnya persaingan dan tidak ada lagi yang dapat menjamin bahwa negara akan tetap selamanya berdiri. Untuk itu, agar negara tetap hidup, negara harus dibela dan dilindungi dari berbagai ancaman. Ancaman terhadap apa saja? Yaitu ancaman yang merongrong kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Lalu, bagaimana strategi yang dikembangkan oleh Indonesia dalam rangka membangun sistem bela negaranya? Indonesia memiliki sistem bela negara yang disebut pertahanan semesta, di mana bela negara melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga kemasyarakatan, hingga partai politik. Hal tersebut tercantum dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oleh sebab itu, perwujudan bela negara membutuhkan dukungan semua pihak dan seluruh komponen bangsa. Partisipasi aktif seluruh komponen bangsa dalam membangun pertahanan
merupakan kekuatan esensial Indonesia dalam menjamin eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa warga negara dipersiapkan sedemikian rupa untuk bela negara? Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang multidimensional, dari yang kecil sampai besar, menyangkut seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sifat ancaman yang ada sekarang sudah memiliki perspektif keamanan manusia, bukan lagi keamanan negara saja. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya yang menyeluruh, yang mampu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang demikian. Lalu, bagaimana negara mampu diaktualisasikan warga negara sipil Indonesia saat ini? Di beberapa negara maju, wujud bela negara diaktualisasikan dengan wajib militer, seperti Korea Selatan, Norwegia, bahkan negara tetangga kita yaitu Singapura. Hasilnya yaitu tersedianya warga negara yang mampu berperan aktif dalam masalah keamanan nasional, memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, semangat tim, kebugaran fisik, bahkan menjadi tenaga kerja yang terstandar. Bagaimana dengan Indonesia? Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit tentara nasional secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Bela negara dalam bentuk kemiliteran sudah jelas wujudnya dengan mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia. Namun bagaimana dengan pendidikan kewarganegaraan dan profesi? Pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara berupa cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, sadar berbangsa dan bernegara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun melalui profesi, yaitu melaksanakan bela negara melalui upaya yang sungguh-sungguh dalam bekerja dan berkarya sesuai dengan kemampuan di bidangnya dengan tidak merugikan siapapun dan lembaga manapun. Dengan demikian, jelas sekali bahwa bela negara dalam konteks kekinian akan diserahkan kepada aktualisasi diri warga negara itu sendiri. Tekad, sikap, perilaku, dan tindakan positif yang dilandasi kecintaan terhadap negara, itulah wujud bela negara kita sebagai warga negara saat ini. Hadirin, sebenarnya bela negara dalam konteks kekinian bukanlah sesuatu yang rumit untuk dipahami. Perbuatan baik yang dilakukan oleh warga negara dalam bentuk apapun merupakan wujud bela negara. Disadari atau tidak, kebaikan yang dilakukan warga negara akan berdampak kepada keluarga, dari keluarga ke masyarakat, dari masyarakat ke negara, dan dari negara ke dunia. Oleh sebab itu, yuk kita berbuat baik dalam setiap aktivitas kita, sekecil apapun itu, demi bangsa dan negara yang lebih berkeadaban. Apakah Anda dapat berbuat baik? Siapapun Anda, dimanapun berada, dan dengan siapapun bersama, Anda pasti dapat melakukan kebaikan. Berikan respon terbaik Anda pada kolom komentar di bawah ini. Apabila Anda suka dengan video ini, like, share, dan subscribe agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten positif lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.